Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu SPD selaku calon guru penggerak, dan yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Marawis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dan bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Marawis. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut sampai akhir zaman. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang telah meluangkan waktunya bisa hadir dan ikut serta dalam acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga untuk bacaan doa, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Kita beranjak pada acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para hadirin untuk bisa berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anjani SAG. Kepada Bapak Anjani SAG, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'udus salam
فحين ربنا بالسلام وإنا تنبذل السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita kepada acara inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Wahyuni SPG. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Dr. David. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri Bapak Ibu ya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha dan perpustakaan. Kemudian yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama terima kasih sekali Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara diseminasi ini, karena ini merupakan tugas dari pelatihan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya di sini sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui, karena sekali lagi buat saya tekankan di sini saya hanya memenuhi tugas. Karena kalau dari segi pengalaman saya yakin Bapak Ibu guru, terutama yang senior, jauh ilmunya daripada saya, karena di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari pembelajaran di pelatihan guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya menciptakan budaya positif di sekolah? Kita mulai Bapak Ibu ya. Pertama, ya di sini judulnya diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif, coba kita lihat layar di depan. Ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan dari sana. Apakah Bapak Ibu setuju bila? Nah, coba satu kita jawab dulu. Satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Jawab aja Bapak Ibu. Tidak ada salah dan benar. Kita hanya mencoba dulu di sini. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Yang setuju coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada setuju, ya setuju. Tidak apa Bapak Ibu, kita lihat saja nanti mungkin bisa jawab setelah kita melakukan setelah pertemuan ini selesai. Kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Nanti kita lihat bagaimana jawabannya. Keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kita ingat saja pertanyaan ini, nanti di akhir kita jawab lagi pertanyaan ini apakah sesuai dengan materi yang akan saya paparkan hari ini. Oke, ini Bapak Ibu, judulnya hari ini adalah budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Nilai kebajikan itu Bapak Ibu seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli, empati, dan lain-lain itu Bapak. Itu nilai-nilai itulah yang akan kita coba terapkan ke anak supaya menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah kita? Ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami dahulu Bapak Ibu. Ini menurut pembelajaran saya di guru penggerak Bapak Ibu, yang mungkin nanti ada pendapat lain.
ada 7 konsep yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Sekarang dari ketujuh ini kira-kira yang paling tidak familiar, kira-kira apa Bapak Ibu yang tidak familiar, yang baru saja Bapak Ibu ketahui, yang Bapak Ibu lihat itu yang mana? Restitusi Bapak Ibu ya. Ya sebenarnya saya juga baru pelatihan guru penggerak ini tahu apa itu restitusi. Nanti kita bahas apa itu restitusi. Yang penting inilah konsep-konsep yang harus kita ketahui dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita mulai dari yang pertama, paradigma dulu, paradigma perubahan. Ini ada kegiatan, coba kita ikuti kegiatannya Bapak Ibu. Kegiatan A, ada 2 orang, nanti Ibu silakan berpasangan dengan teman di sebelahnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda anggap ini kita Bapak Ibu bersebelahan. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Silakan kepalkan tangan Anda, anggap ada benda berharga yang ada di tangan salah satu tangan Bapak Ibu. Terus satu orang berperan sebagai A, yang lain berperan sebagai B. Teman yang B itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang kira-kira teman itu mau membuka hal yang berharga yang di tangan tadi. Kira-kira coba Ibu silakan kita praktekkan dulu 1 menit, silakan bersebelahan, coba genggam tangannya, kira-kira anggap aja terserah apa ada hal yang berharga di tangan Bapak Ibu itu. Coba bujuk temannya supaya mau membukanya, kira-kira bagaimana? Terserah, mau Bapak hardik, mau Bapak rayu, mau Bapak sokok, terserah kira-kira. Kita lakukan dulu. Ya. Anggap terserah Bu, tidak usah anggap saja nggak apa-apa deh, terserah. Yang penting genggam aja tangannya, anggap aja ada benda berharga di sini. Di mana orang lain bisa membuka itu? Ya coba. Nah, ya ibaratnya kira-kira gimana yang B merayu si A, bisa nggak si B merayu si A untuk membukanya? Kira-kira ada. Ini sih bayangkan. Kira-kira mau nggak si A membuka terhadap si A tadi membuka terhadap rayuan atau sogokan si B? Ada yang mau, ada yang tidak Bapak Ibu ya. Tapi siapa yang pegang kendali Bapak Ibu? Tangan yang kita tutup ini siapa yang pegang kendali? Yang punya Bapak Ibu ya. Meskipun kita dihakit, kita dirayu, tapi kalau kita tidak mau membukanya kita tidak bisa. Nah, itu paradigma yang pertama kita bangun dulu. Sama kita terhadap murid Bapak Ibu. Seolah-olah kita bisa menyuruh ini, tapi mereka melakukan itu atas kehendak mereka sendiri sebenarnya. Jadi paradigma itu yang perlu kita tanamkan adalah kita tidak bisa mengontrol seseorang. Seseorang itu punya kontrol dirinya sendiri. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan menjadi ilusi kontrol. Nah perhatikan Bapak Ibu di sini Dr. William Gleiser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid, kita mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu, tidak sebenarnya. Sebenarnya mereka bertindak itu atas kemauan kita sendiri. Contoh, kalau kita bisa mengontrol, kita sudah banyak buat aturan tapi masih ada yang melanggar. Nah, itu bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka punya kesadaran sendiri untuk mengontrol diri mereka sendiri. Kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi paradigma kita di sini kita ingat kita tidak bisa mengontrol anak, tapi anak punya kontrol sendiri. Bagaimana kita melakukan nanti? Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah tahu makna disiplin itu di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi di dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu benar ya, ketika kita bicara disiplin itu pasti rasanya ada tidak enak. Harus tepat waktu, harus segala macam. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Ini arti dari disiplin positif sendiri. Ini Bapak Ibu, ini yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sendiri. Nah, kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran sendiri dalam diri anak, yaitu intrinsik serta memberdayakan seseorang anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Itu kita harus coba kita bangun dalam diri anak supaya menciptakan budaya positif sehingga tercipta disiplin positif, sehingga tercipta disiplin positif. Bagaimana cara membangunnya? Kita lihat nanti. Ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Tadi dalam yang pertama tadi kita menggenggam tangan. Sebenarnya ada yang bisa mau buka, ada yang tidak. Tergantung motif bisanya apa. Kira-kira kalau yang berharga di sini cuma 1 juta, temannya nyogok 2 juta, bisa dibuka dong ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang pegang kendali kan tetap dia. Nah itu, jadi kita kenali dulu. Di sini lihat, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi seseorang berlaku. Ini ada 3 ini, tergantung untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu percaya ya, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini pasti ada alasannya. Kita turun tiap hari ke sekolah, harus segini dari Senin sampai Rabu 1 bulan harus full begini. Kira-kira motivasinya apa Bapak Ibu? Nah, itu berarti berupa hak penghargaan dan imbalan Bapak Ibu ya. Anak-anak kira-kira ketika masuk di sini harus tepat waktu, kadang-kadang harus berpakaian sesuai harinya. Untuk apa kadang-kadang perilakunya? Rata-rata anak-anak kita masih memperlakukan bersikap perilaku itu berdasarkan motivasi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Padahal perhatikan di sini Bapak Ibu, dari teori motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah apa yang mereka akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah itu hanya motivasi dari luar Bapak Ibu. Perhatikan anak-anak kita ketika kita bikin aturan, anak-anak harus ini dan ini. Mereka bisa berlaku apa yang kita mau, tapi motivasinya apa? Karena mereka takut hukuman Bapak Ibu ya. Itu masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Motivasi dari luar. Ketika kita tidak ada aturan itu lagi, mereka balik lagi. Yang kedua mungkin karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini anak atau kita berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lagi-lagi motivasi ini berasal dari luar Bapak Ibu. Berasal dari luar. Yang mana apabila tidak ada lagi yang memberi penghargaan, contohnya ketika anak-anak apabila kalian juara saya akan kasih ini. Nah kadang-kadang anak-anak itu motivasinya hanya mengharapkan imbalan. Nah ketika nanti suatu saat tidak ada imbalan lagi, apa yang akan terjadi? Mungkin mereka bisa balik lagi, tidak melakukan hal baik lagi. Nah itu kenapa? Itu namanya karena motivasinya masih dari luar. Yang coba akan kita terapkan untuk menanamkan budaya positif yaitu dengan cara motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Di mana siswa akan berpikir saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah kita mencoba membangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu. Bagaimana cara membangun itu merupakan dari tujuan disiplin positif kita. Jadi kita coba
motivasi kita, baik saya pun masih Bapak Ibu, motivasi diri saya masih kadang-kadang nomor 1, masih kadang-kadang nomor 2, jarang yang nomor 3 yang mempunyai menghargai diri sendiri. Tapi di sini kita belajar untuk bagaimana menerapkan supaya anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri mereka, supaya tercipta disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa penerapan untuk menegakkan disiplin. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu tahu hukuman, tahu ya, penghargaan tahu Bapak Ibu ya, yang tadi bisa diberi-beri, kemudian konsekuensi. Nah sekarang saya mau tanya dulu, ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Hukuman hampir sama Bapak Ibu ya, tapi ada perbedaannya. Coba kita lihat di sini dulu Bapak Ibu. Ini perbedaannya. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Tapi kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, konsekuensi selaras dengan kesalahan yang dibuat, dan bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh para guru biasanya. Nah itu bedanya, kita coba dulu ya. Kalau contohnya gini Bapak Ibu, kalau hukuman itu kita tiba-tiba saja. Ketika lihat murid terlambat, ayo mau terlambat, ini kamu terlambat terus, bersihkan WC. Nah itu kan kemauan kita, tidak terencana, langsung saja. Itu hukuman. Namun ketika konsekuensi itu kita sudah punya janji di awal. Seperti yang kemarin saya lakukan, yaitu anak-anak kita punya janji ketika bajunya keluar ambil sampah 10 ya. Nah itu bedanya. Kalau konsekuensi sudah ada janji di awal. Kalau hukuman langsung setelah terserah dulu aja, ini hukumannya ini hukumannya itu. Itu bedanya dengan konsekuensi. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang perhatikan, kira-kira coba dijawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tampung dulu. Yang kedua, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Nanti kita jawabannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Tadi konsekuensi itu bisa berupa hukuman, tapi dia selaras karena tadi lihat di sana lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, selaras dengan keterlambatannya, hukumannya lari gitu. Nah itu bisa disebut konsekuensi. Jadi itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Itu yang bisa kita terapkan, yang rata-rata kita terapkan ke anak untuk menciptakan disiplin. Tapi bagaimana nanti untuk menciptakan disiplin positif, kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Perhatikan Bapak Ibu, hukuman itu pasti menyakitkan bagi anak. Betul Bapak Ibu ya. Kadang-kadang, ayo anak, kalau zaman dulu anak terlambat ke lapangan, hormat di batian bendera panas, itu pasti menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, menjadi rendah diri muridnya, kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah rata-rata kalau sudah dihukum itu mereka kadang-kadang sembunyi, tidak mau. Kadang-kadang ada kesalahan kalau bisa disembunyikan. Nah itu menyebabkan identitas gagal Bapak Ibu. Begitu juga dengan penghargaan. Bapak lihat, kita percaya bahwa penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak. Tapi perhatikan penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Saya coba jelaskan Bapak Ibu kenapa penghargaan itu menciptakan identitas gagal. Perhatikan di sini.
Dalam penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan jangka waktu pendek. Memang benar ketika kita mau hasil yang cepat, ayo kalau rapi kita kasih hadiah. Benar Bapak Ibu ya? Efektif untuk jangka pendek, tapi perhatikan untuk jangka panjangnya. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi mereka tidak sadar lagi hal ini baiknya atau tidak, cuma pengen hadiahnya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun jadi tidak menyadari lagi tindakan baik yang kita lakukan. Yang tadi saya bilang, anak-anak tuh kadang-kadang nggak tahu ini baik kah buruk. Yang penting kalau sudah dapat penghargaan, ketika kita beri hadiah terus mereka cuma mikirkan hadiahnya. Nah itu dampak negatif dari penghargaan tadi Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Lihat di sini. Penghargaan menghukum karena yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan yang kedua akan merasa paling dihukum. Terutama biasa dalam ranking, apalagi kalau kita bikin ranking 1 sampai 20 sampai semuanya gitu Bapak Ibu ya. Tentu yang paling bontot ini, apalagi sampai ketahuan temannya, jadi mereka tuh merasa rendah diri Bapak Ibu. Nah makanya zaman sekarang jarang-jarang guru yang menggunakan ranking. Karena ketika kita anak yang juara 1 ya oke lah. Tapi yang lainnya yang merasa di bawah, mereka merasa terpojok. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini mungkin yang bisa terjadi pada anak-anak tuh. Yang kedua, orang yang berusaha berhenti merokok, ini penelitian saja, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberi penghargaan rata-rata tidak berhasil Bapak Ibu. Orang yang mau diet biasanya kalau muncul dari motivasi intrinsik, dari motivasi dirinya sendiri pasti berhasil. Tapi ketika hanya mengharap penghargaan rata-rata menurut penelitian tidak berhasil Bapak Ibu. Nah kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain pasti merasa iri. Benar Bapak Ibu ya? Ketika kita dipuji berlebihan, yang lain pasti merasa iri. Timbul nanti itu ketidaknyamanan antara siswa kita di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Nah itu sudah. Karena rata saya juga mengalami ketika ini, oh kayaknya dia terus yang pintar. Misalnya di lomba apa, kayaknya dia malah sudah coba, pasti dia yang menang tuh. Nah itu biasanya itu yang membuat penghargaan itu menciptakan identitas gagal Bapak Ibu. Nah ini yang merupakan cara-cara untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu, yang menciptakan identitas sukses untuk murid-murid kita. Yang pertama yaitu konsekuensi. Nah konsekuensi tadi bisa membuat penguatan jangka pendek. Perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Jadi ketika kita bikin perjanjian di awal, anak-anak kalau kalian ini begini ya konsekuensinya ya, kalau ini begini ya konsekuensinya. Nah nanti dalam menghadapi anak sebenarnya kita tidak perlu lagi harus pasang muka serem, tinggal tanya aturannya apa anak-anak. Sudah paham kan kemarin? Silahkan lakukan. Jadi anak tidak dendam dari kita. Kadang-kadang kalau kita menghukum anak timbul rasa dendam Bapak Ibu di dalam hatinya. Karena kadang-kadang hukuman yang kita berikan biasanya tidak selaras dengan apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Meskipun konsekuensi masuk identitas sukses, tapi masih ada kelemahannya. Masih kita perlu monitoring, masih kita jaga Bapak Ibu ya. Tapi berbeda dengan restitusi. Nanti kita bahas lagi di restitusi. Di akhir nanti kita bahas lebih mendalam tentang restitusi. Restitusi yaitu menciptakan murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, restitusi ini untuknya jangka panjang. Kalau konsekuensi kan jangka pendek. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian menurut teori kontrol dia memegang kontrol atas dirinya sendiri dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita coba praktikkan bagaimana restitusi ini. Nah ini Bapak Ibu, perbandingan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini kalau dari hukuman murid akan tersakiti, tapi ketika dengan konsekuensi
Murid hanya dibuat tidak nyaman, tidak dendam dengan kita, karena dia sudah tahu di awal, oh ini aturannya ini, oh ini begini. Jadi kita sebenarnya tidak perlu marah-marah untuk ketika kita menggunakan restitusi, ada konsekuensi. Tapi yang lebih baik adalah menggunakan restitusi. Bagaimana restitusi itu nanti kita lanjut di slide selanjutnya. Ini dia restitusi. Saya bahas pengertiannya dulu sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus melakukan. Intinya restitusi itu Bapak Ibu, kita mengajak anak ngobrol untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, menemukan solusi dari pemikiran mereka sendiri, supaya kita menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri si anak itu sendiri. Jadi solusinya bukan dari kita, tapi kita coba gali dari anak sendiri, anak itu sendiri. Sebenarnya anak ini tahu sudah mana yang salah, mana yang benar. Tinggal kita memberikan penguatan kepada mereka. Nanti kita coba penerapannya ada di akhir slide. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki hukuman berupa tawaran dan bukan paksaan, menuntun anak melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, tadi beberapa poin kita lewati, restitusi nanti di akhir kita bahas lagi. Yang keempat, untuk menciptakan disiplin positif tadi kita bikin yang namanya keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu di situ. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada pertanyaan lanjutan. Ya, ini Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira? Karena apa? Karena untuk keselamatan. Nah, itu yang merupakan keyakinan Bapak Ibu. Kalau karena aturan, kalau hanya kita berdasarkan aturan, kadang-kadang kalau tidak ada polisi, dalam ajaran tidak dipakai. Tapi ketika kita itu paham, oh ini aturan ini ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, yaitu nilai keselamatan. Ketika kita sudah sadar anaknya, kita sudah sadar tentang itu, maka kita tanpa pengawasan itu bisa jalan Bapak Ibu. Itu yang coba kita terapkan untuk murid-murid kita. Ini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, jadi di sini ada peraturan kelas. Nah, hendaknya nanti kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita bikin keyakinan kelas di kelas-kelas kita masing-masing. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Ini prosedurnya Bapak Ibu. Ini dulu. Bagaimana kebutuhan keyakinan kelas A? Biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, maksudnya lebih luas. Yang B berupa pernyataan universal. Yang C dibuat dalam bentuk positif. Yang D sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak banyak-banyak, tapi paling misalnya 6, 7 atau berapa kalimat gitu. Kemudian E, semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Bagaimana cara prosedurnya? Ini. Pertama, kita kalau mau bikin keyakinan kelas, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berjual pendapat tentang yang perlu disepakati. Jadi kita kumpulkan dalam satu kelas. Ayo anak-anak, kira-kira apa nih aturan kita dalam kelas? Nanti curah semua pendapat dulu semuanya anak-anak tuh. Tidak boleh mencontek ibu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kita kumpulkan lagi dulu semuanya. Kemudian lanjut mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Jadi kumpulkan dulu menurut mereka. Jadi kita berbaur dengan siswa membuat keyakinan kelas ini. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, kalau tadi misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu negatif Bapak Ibu ya. Jangan menyetir, tapi bikinlah kalimatnya jagalah kebersihan. Atau ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau nanti ketika jangan mengganggu teman, jangan bikinlah kalimat seperti saling menghargai sesama teman.
Nah, itu bikin poin-poinnya. Jangan ada kalimat negatif di sana. Kemudian yang keempat, setelah kita berkumpul, bikin yang negatif jadi kalimat positif, baru kita tinjau kembali. Kita suruh baca lagi anak-anak, kan biasanya ada pendapat yang sama tuh. Nah, baru kita buang satu-satu, meninjau kembali draft surat pendapat, kemudian masih ditemukan kalimat berupa peraturan, kemudian ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang di sana. Kita bikin anak supaya mengenali nilai-nilai kebajikan yang di sana. Kemudian yang terakhir, tinjau ulang keyakinan kelas dan sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Kita bikin, saya nanti kita bisa berlaku, kita bikin setiap kelas masing-masing keyakinan kelasnya, kita tanda tangani bersama dengan siswa dan murid dan gurunya. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Tidak terbaca itu ya, yang 9C. Ini contohnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh, saya ambil di internet kemarin. Kemudian saling peduli dan membantu sama orang lain. Jadi Bapak saya ulangi, keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu ya. Jadi menyeluruh dia. Kalau yang peraturan kelas kan rinci gitu ya. Nah ini dia lebih abstrak. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu sesama orang lain. Nah itu bentuk-bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi harus peraturan kelas. Peraturan kelas perlu, tapi peraturan kelas itu masih kita bikin di lebih luasnya dalam bentuk peraturan kelas dulu, baru keyakinan kelas, baru lingkungan positif, baru terciptalah budaya positif Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita bisa terapkan nanti untuk menciptakan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu lanjut saja. Ini saya main cepat saja Bapak Ibu karena waktunya kasihan. Kemudian 5 kebutuhan dasar. Ini poin yang penting tadi. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar itu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu berbuat yang menyalahi aturan itu karena mereka ada 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah tidak ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita yang didengarkan dan dimiliki dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan, kebutuhan anak bebas Kebutuhan anak bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hak hidup seseorang. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kita di dalam kelas menemukan murid yang kadang-kadang bandel. Kita coba telaah dulu murid ini. Kira-kira kenapa mereka bisa bandel? Mungkin karena mereka kurang kebutuhan dasar kesenangannya. Ya, atau mungkin kurang kasih sayangnya. Kita coba berikan ke anak-anak itu. Itu bagian-bagian dari konsep-konsep budaya positif yang harus kita miliki. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini yang ke-6 sudah hampir habis. Ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekarang posisi Bapak Ibu ada di mana? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai seorang penghukum, manajer, atau pemantau? Saya jujur saja kadang-kadang masih ada tersirat sebagai penghukum, teman juga masih ya. Nah, tapi kita coba gali apa sih dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang mana sih yang merupakan yang harus kita perankan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Untuk itu silakan kita lihat video penjelasan berikut ini Bapak Ibu. Boleh sambil makan Bapak Ibu, kita lihat videonya penjelasan tentang
5 posisi kontrol pada seorang guru. Boleh sambil makan Bapak Ibu? Karena agak panjang nih kayaknya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif dan posisi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam bersikusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Johnson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kulit makan basket 2 kali. kenapa saya harus kehilangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari positif ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi untuk murid? Ya, Bapak Ibu, dari video tadi, dari 5 posisi kontrol, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira posisi mana yang paling efektif kita terapkan kepada murid-murid kita? Yang kelima, yaitu posisi manajer. Jadi itu yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita supaya jadi di posisi manajer kita dengan anak berdialog. Kita tidak mesti memberikan solusi kepada anak, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak sendiri menemukan solusi atas masalahnya. Nah, ketika seorang anak menemukan solusi atas dari dirinya sendiri, insya Allah itu bisa mereka lakukan. Tapi kalau kita yang nyuruh, kadang-kadang mereka itu ya tadi karena terpaksa, bukan karena dari dalam dirinya. Karena anak yang punya fungsi kontrol. Iya, karena anak yang punya posisi kontrol sekali lagi. Nah, itu hendaknya kita terapkan Bapak Ibu posisi manajer, meskipun agak susah, tapi tidak mesti posisi kontrol. Sebagai teman juga tadi sudah menciptakan identitas sukses Bapak Ibu ya. Tapi kalau di posisi teman masih ada kelemahannya. Kenapa? Kadang-kadang murid itu sudah hanya terbiasa hanya patuh kepada guru tersebut saja. Kadang-kadang kepada guru lain tidak, karena itu masih motivasi eksternal dari luar dapatnya. Begitu juga konsekuensi tadi, posisi pemantau. Posisi pemantau kalau kita tidak pantau, anak-anak kita hanya mendapat konsekuensinya ini, mereka tidak menyadari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya. Jadi hendaknya kita menciptakan posisi manajer dalam menghadapi siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir,
yaitu segitiga restitusi tadi. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi? Itu ada caranya Bapak Ibu, ada 3 tahap, yaitu segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu, ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang dibawa. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah yang kita lakukan untuk menciptakan restitusi tadi. Yang dimana yang dianggap hal ini adalah yang paling tepat kita terapkan untuk anak murid kita. Untuk penjelasannya kita lihat lagi video berikut Bapak Ibu supaya lebih paham. Sebentar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program khusus yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan ekonomi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang salah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain waktu Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksudnya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksudnya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gendut padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kami bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan grup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak Ibu, itulah tadi rangkaian bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi. Jadi di awal-awal ketika ada murid bermasalah, kita jangan langsung tanyakan kenapa mereka begini. Kita stabilkan dulu identitasnya, menstabilkan identitas. Yang kedua baru memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru tanyakan keyakinan kelas yang mereka langgar. Di sini kita sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi, kita tidak mesti memberi solusi kepada anak. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan otomatis. Kira-kira anak tuh bisa apa? Solusi apa yang mereka inginkan. Jadi solusinya berasal dari murid, bukan berasal dari kita. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Jadi untuk menanamkan budaya positif tadi kita ulangi. Pertama, kita mengubah mindset dulu bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kemudian yang kedua, kita harus menerapkan disiplin positif kepada anak murid kita. Bisa anak murid kita, bisa anak-anak di rumah kita Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita paham 5 kebutuhan dasar. Jadi kita paham ketika kita berbuat salah, mungkin ini kebutuhan dasar mana nih yang kurang baru kita penuhi kepada si anak. Kemudian tadi ada kita buat keyakinan kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas bersama siswa. Kemudian kita terapkan posisi pemantau atau posisi manajer. Yang lebih baik manajer kalau tidak bisa pemantau dan teman. Kita usahakan tidak sebagai penghukum, karena seperti yang kita tahu ketika kita bersifat sebagai penghukum, mungkin timbul rasa dendam di dalam diri si anak. Kemudian kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya dari kami pun juga bertanya, apakah harus kita menerapkan restitusi untuk menghadapi kesalahan anak? Apakah harus itu saja? Bagaimana kalau kita sudah menerapkan restitusi kepada anak kan masih saja bandel? Kan ada kadang begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi makanya kemarin baru bilang instruktur kami untuk menerapkan disiplin positif, kita bisa berpindah-pindah Bapak Ibu, bisa sebagai posisi pemantau, bisa sebagai posisi teman, bisa sebagai posisi manajer. Nah itu jadi ketika kita tadi kalau tidak bisa dengan restitusi, kita gunakan konsekuensi tadi. Kalau sudah restitusi berhasil, balik lagi ke konsekuensi. Nanti coba lagi restitusi. Memang Bapak Ibu perlu usaha. Karena kita menginginkan murid kita ini berhasil, bukan hanya mereka berada di sekolah ini. Kan kalau aturan bisa saja kita membuat murid kita tuh hormat dengan kita karena mereka berada di lingkungan kita ini. Tapi yang kita harapkan adalah ketika kita ingin mewujudkan bahwa generasi kita ini meskipun sudah lulus, mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya yang kita tanamkan dari sejak dini. Memang Bapak Ibu perlu proses yang panjang. Tidak bisa langsung kita tetapkan restitusi, anak itu langsung berubah. Perlu kesabaran dalam melakukan ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita kembali yang terakhir tadi sebagai refleksi kita. Saya ingin kembali ke pertanyaan awal tadi. Ini Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi berarti jawabannya sekarang dapat, tapi hanya jangka pendek. Ya Bapak Ibu yang kita inginkan kan jangka panjangnya untuk bisa berkelanjutannya nanti. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apa Bapak Ibu setuju atau tidak? Berubah menjadi kurang setuju Bapak Ibu ya? Untuk jangka pendek ya bisa, tapi untuk jangka panjangnya kurang bagus.
Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak perlu. Kadang-kadang kita hanya perlu menerapkan, anak itu sebenarnya bisa mencari solusinya sendiri. Kita mencoba menanamkan disiplin positif dari mereka. Yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kurang setuju ya. Jadi bisa, tapi yang lebih baik daripada itu adalah sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti apabila kalau Bapak Ibu pengen mendalami lebih ini, karena saya juga belajar Bapak Ibu tidak menguasai ini. Nanti kalau saya kirim di grup kita masing materi-materi, siapa tahu ada yang pengen belajar lebih mendalami tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita untuk memajukan sekolah kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini kesediaan waktunya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam saya memaparkan materi ini. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Wahyu SPD. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu ini karena telah memberikan ilmu baru kepada kami semua, dan harapannya nanti agar bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan di hati sekalian. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.